Selamat pagi kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Prudential Indonesia. Saat lagi acara akan kita segera mulai. Kami mohon agar rekan-rekan dapat bersiap di layar device masing-masing. Sekali lagi, selamat pagi kepada rekan-rekan semua agar standby di layar device masing-masing karena acara akan segera kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Prudential dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Wah, Pagi. Saya melihat nama-nama yang hadir di sini, ada Pak Omar, ada Bu Indri, ada rekan-rekan semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Alhamdulillah, selalu sehat, semangat, luar biasa, dahsyat, yes. Oke, teman-teman, semangatnya besar. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini bersama saya Eko Sabarianto juga punya semangat yang tidak kalah luar biasanya. Selama 1,5 jam ke depan, kita akan mengikuti acara Rayakan Awal Baru bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Oke, sebelum saya memulai rangkaian acara, membacakan rangkaian acara, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Omar Syalwadi Anwar, Presiden Direktur Prudential Syariah. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Omar. Waalaikumsalam. Lalu kepada Mbak Dewi R.D. Amelia, Certified Financial Planner and Founder Insyirah Finance. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Thank you. Dan juga kepada seluruh keluarga besar Prudential Syariah Indonesia dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, tema kita acara hari ini adalah Rayakan Awal Baru bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Acara ini merupakan acara yang dipersembahkan secara khusus untuk teman-teman sebagai bentuk acara Road to Prudential Syariah Grand Launching tanggal 5 April besok. Tepuk tangan dong. Di mana teman-teman, langkah ini merupakan langkah milestone terpenting dari Prudential Indonesia dan khususnya dari Prudential Syariah Indonesia. Dan yang perlu teman-teman ketahui lagi bahwa Prudential Syariah merupakan market leader nomor 1 di Indonesia tahun 2021. Sekali lagi tepuk tangan virtual lagi untuk Prudential Syariah, luar biasa. Oke, kalau kita berbicara soal awal yang baru, pasti berhubungan dengan langkah yang baru juga. Rencana yang baru, semangat baru, dan harapan-harapan baru. Sebesar semangat dan harapan-harapan kita serta antusiasme kita dalam menyambut Grand Launching Prudential Syariah yang tinggal 8 hari lagi. Oke, teman-teman. Dan kayaknya teman-teman kalau saya perhatikan sudah pada hadir tepat waktu. Ini artinya udah nggak sabar nih menantikan kita akan ngapain aja. Karena acara ini adalah acara Road to Grand Launch Prudential Syariah, maka kurang afdol rasanya kalau kita tidak menyimak opening remarks dari Bapak Omar Syalwadi Anwar selaku Presiden Direktur Prudential Indonesia. Itu yang pertama. Lalu, acara kita akan dilanjutkan untuk bersama-sama mendengarkan testimoni dari rekan-rekan Prudential Syariah. Nanti ada rekan saya yang akan share ke kita semua. Dan di sesi talk show nanti, ya kita akan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang Certified Financial Planner yang akan sharing berbagai ilmu dengan kita yang ada di sini. Teman-teman juga bisa berinteraksi langsung via chat, karena juga nah, ini yang dinanti-nanti nih. Ada hadiahnya nggak? Tentu ada dong. Bagi teman-teman yang pertanyaan nanti terpilih sebagai pertanyaan terbaik, akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah free financial check-up dari Insyirah Finance senilai Rp500.000 untuk 3 orang pemenang. Oke kan? Makanya teman-teman siapin pertanyaan terbaik nanti untuk Mbak Dewi. Siapa tahu teman-teman yang akan jadi pemenangnya. Apa cuma itu doang? Oh enggak dong. Enggak cuma itu doang. Nanti kita akan hadiah lagi OVO Point 50.000 untuk 3 orang yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Karena itu ayo semuanya yang fakir OVO, OVO Hunter, bersiap standby ya, cepat-cepatan. Pastikan sinyal internet teman-teman yang paling top. Oke, seru dong, seru rangkaian acara tadi. Teman-teman dapat ilmu, dapat hadiah, dapat kesempatan konsultasi gratis dengan ahlinya ya, Financial Plan Syariah, dan juga dapat OVO. Nah, hari ini nggak seru dong kalau nggak ada kalau ada momen spesial, tapi nggak kita abadikan. Nah, untuk itu, sebentar lagi saya akan mengajak nih teman-teman semua untuk foto bersama. Barbuk ya, barang bukti hadir di sini harus foto bersama. Jadi mohon nanti ya partisipasi teman-teman semua untuk bersedia open cam. Oh, udah pada niat. Tahan dulu. Lihat udah pada niat. Lanjut yang ke baru. Sebelum kita foto,
sebagai mood booster kita di sore hari ini, biar kita makin semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu We Are Number One. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people. We are the people who give it all we've got. With this money, this position, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, One more step. reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspiration. We know that we can do it if we strive. We are Prudential. We are the people. With this money, this position, we can overcome the odds. Yes, we have the valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number Wow, keren banget ya Pro Choir membawakan lagu We Are Number One versi Nusantara. Tepuk tangan virtual, boleh kasih icon-icon, kasih reaction dari teman-teman untuk semangatin teman-teman Pro Choir atas lagu We Are Number One yang keren banget. Boleh dong, saya mau lihat dong reaction-reactionnya, boleh kasih jempol, boleh kasih love, boleh kasih apa ya, party-party yang begitu deh. Oke, silakan, tadi kan saya bilang kita mau foto bareng ya. Oke, silakan teman-teman on cam, hidupkan kameranya, kita foto bersama. Ayo, jangan malu-malu, foto aja pakai malu-malu. Ya, ayo yang niat dapetin OVO, dapetin hadiah, jangan malu-malu. Wah, biar makin berkesan, kita nanti akan fotonya tentu dengan gaya ala Prudential Syariah. Saya akan menampilkan sebuah video, teman-teman bisa lihat. Nanti juga saya akan contohkan ulang lagi, biar teman-teman bisa kompakan bareng saya. Oke, silakan simak video berikut ini. Syariah, wujudkan sesuai hati. Syariah, wujudkan sesuai hati. Syariah. Oke, nyimakan ya. Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Nah, teman-teman bisa kan? Cuma 3 gerakan kok. Pas saat ngomong Prudential Syariah, tangannya tunjuk ke atas. Lalu saat wujudkan, tangannya ke depan dulu, sesuai hati, tangannya ditaruh di hati, di dada masing-masing. Simple, memorable. Oke, siap ya semua. Ini ada kurang lebih 3. Bilang Mas Eko suaranya. Capture foto, saya yang pertama ikutin aja terus 3 kali gerakan. Oke, yang pertama. Sesi 1 ya. Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Cekrek. Yang kedua, sekali lagi. Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Yang kedua. Yang ketiga, siap. Pokoknya ikutin aja terus kan, nggak tahu gilirannya. Prudential Syariah,
wujudkan sesuai hati. Oke, luar biasa, kompak banget ya. Thank you teman-teman. Thank you semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam foto bersama. Dan sebelum memasuki acara selanjutnya, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar di acara hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan yang hadir di sini manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik, untuk yang pertama, tadi saya sudah sebut ya di awal, tidak afdol rasanya kalau acara Prudential Syariah kita tidak mendengarkan opening remarks. Maka saya sambut Presiden Direktur Prudential Syariah, Bapak Omar Syalwardi Anwar. Saya persilakan. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Semoga tidak kekurangan satu apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman Prudential yang saya banggakan. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan luar biasa dahsyat. Yes. Nah, dengan bangga dan juga rasa syukur, saya ingin menyambut teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Syariah Lifestyle Talk Show ini, yang merupakan milestone kita menuju acara Grand Launch pada hari Selasa, 5 April, minggu depan. Nah, meskipun kita semua sedang berada di tempat yang berbeda-beda, saya harap pesan yang akan disampaikan melalui acara ini dapat tersalurkan dengan baik. Dan juga teman-teman dapat menikmati acara ini. Tadi ada hadiahnya pula. Nah, syukur Alhamdulillah, PT Prudential Syariah Life Assurance atau PT PSLA telah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa syariah dari OJK sebagaimana tercantum dalam SK-nya, yaitu SK Dewan Komisioner OJK tertanggal 11 Maret tahun 2022. Proses pembentukannya perusahaan baru ini tentunya tidak mudah. Perjalanannya penuh dengan onak dan duri, tapi semuanya teman-teman memberikan kontribusi yang luar biasa, dan kita sudah melalui banyak kesulitan yang bersama, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh jajaran Direksi Prudential Indonesia beserta rekan-rekan Prudential Syariah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim yang sudah terlibat, memberikan dukungan, memberikan doa, serta dedikasinya, dan juga yang membuat kita akhirnya bisa mendirikan tonggak sejarah, historic moment untuk Indonesia, yaitu dengan lahirnya Prudential Syariah Life Assurance. Dengan adanya peluncuran Prudential Syariah ini, diharapkan dapat mendukung prospek perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, memberikan rasa bangga dan juga pede atau percaya diri terhadap pasar syariah, sekaligus mewujudkan aspirasi Prudential Syariah sebagai salah satu kontributor terkemuka asuransi jiwa syariah di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri sesi saya, mari kita menyaksikan video berikutnya untuk mengenal Prudential Syariah lebih dekat lagi. Silakan videonya diputar. Kami mulai perjalanan ini dari hati untuk menyongsong awal yang baru, menggapai tujuan hidup yang lebih besar lagi. Karena hidup penuh dengan pilihan, kita bisa memilih jalan hidup yang lebih baik, sejalan dan seirama dengan nilai-nilai syariah, yaitu keadilan, keterbukaan, kasih sayang, dan saling melindungi, saling menolong. Berbekal semangat itu, Prudential Syariah hadir
sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah terkemuka yang membawa prinsip syariah untuk semua. Menyediakan inovasi perlindungan dan pelayanan terbaik bagi peserta, serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Kami wujudkan komitmen tersebut melalui produk-produk seperti Ruling Syariah Generasi Baru, Pro Cinta, Pro Cerah, Pro Solusi Sehat Syariah, dan produk syariah unggulan lainnya. Kami juga persembahkan Syariah Knowledge Center, pusat informasi, literasi, inovasi, dan kolaborasi yang turut mengembangkan dan memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Melalui e-learning syariah, regulasi, dan fatwa syariah, penelitian, dan pengembangan syariah, serta forum syariah. Prudential Syariah juga mendukung pertumbuhan ekosistem gaya hidup halal di Indonesia. Melalui Pro Amanah, platform digital untuk saling berbagi seputar gaya hidup halal di aplikasi Pulse. Menghadirkan sesi live event menarik dari tokoh-tokoh muslim inspiratif dengan 3 pilar topik: fashion and beauty, food and travel, dan family first. Pro Amanah juga memiliki fitur menarik dan berguna lainnya seperti petunjuk waktu sholat, pencarian lokasi masjid, kiblat, doa harian, dan kalkulator zakat. Perjalanan kami baru saja dimulai. Sejarah baru akan diukir. Mari rayakan awal baru bersama Prudential Syariah. Wujudkan sesuai hati. Bagaimana videonya? Keren kan? Jadi tepuk tangan untuk panitia yang telah dan juga marketing team yang telah mempersembahkan video tadi. Nah, di kata terakhir, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya doakan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan juga kita dapat tumbuh bersama-sama serta mencapai hasil yang lebih lagi hingga penghujung tahun 2022 dan juga seterusnya. Rayakan awal baru bersama Prudential Syariah. Wujudkan sesuai hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Omar. Luar biasa opening speech-nya untuk kita semua. Dan juga yang tidak kalah luar biasa adalah, teman-teman tadi sudah lihat ya, video dari Prudential Syariah. Nah, dari video tersebut kita makin yakin bahwa pilihan terbaik adalah yang berawal dari hati. Dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Prudential Syariah, jangan lupa yuk kita follow akun sosial medianya Prudential Syariah. Tadi di awal maupun di akhir nanti akan kita lihat ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada YouTube-nya juga. So, di-follow ya. Nah, teman-teman juga makin gak sabar karena kita akan menyambut dan mengikuti grand launching Prudential Syariah yang 8 hari lagi. Nah, di grand launching nanti memang adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak, terutama bagi teman-teman Prudential Syariah itu sendiri. Melalui proses dan persiapan yang memang lumayan cukup panjang, kita benar-benar siap melangkah memulai awal baru dengan hati. Saya akan mengundang 3 orang rekan saya yang akan menyampaikan testimoni mereka tentang Prudential Syariah. Langsung aja saya mengundang untuk on-cam dan unmute Mbak Sari Fisdi Astuti, Mbak Sari Fisdi Astuti, lalu Mas Abdul Fatir dan Mas Ahmad Zaki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya rekan-rekan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap dong ya dengan testimoninya teman-teman? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya,
Yang pertama, ya, saya mau dari Mas Abdul Fatir dulu deh. Ya, boleh. Testimoninya mengenai Prudential Syariah ataupun nanti di grand launching-nya. Silakan, Mas Fatir. Oke, Mas Eko, thank you banget atas kesempatannya gitu ya. Saya pribadi ingin mengucapkan selamat untuk rekan-rekan atau teman-teman yang terlibat secara langsung di Prudential Syariah ini yang sudah memberikan tenaga, pikirannya, berdedikasi gitu ya sampai akhirnya bisa berdiri. Dan harapannya adalah semoga tim Syariah tetap solid, kedepannya selalu bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan bisa mempertahankan posisinya sebagai leader market di industri. Begitu. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah semoga Prudential Syariah selalu amanah dalam mengemban kepercayaan yang sudah diberikan oleh nasabah-nasabah kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mari rayakan awal baru bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Itu aja Mas Eko. Thank you, Mas Fatir. Selanjutnya, Mbak Sari. Udah ready Mbak Sari? Testimoninya. Silakan Mbak Sari. Terima kasih Mas Eko untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat atas peluncuran dan peresmiannya PT Prudential Syariah Life Assurance. Semoga sukses selalu dan amanah serta memberikan energi baru dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Barakallah ya. Harapannya untuk Prudential Syariah tetap istiqomah memberikan produk-produk yang memiliki manfaat finansial bagi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya termasuk kebetulan nasabahnya Prudential Syariah. Terus tidak lupa saya ucapkan mari rayakan awal baru bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Sari. Last but not least, Mas Zaki, silakan. Ya, Mas Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin selamat atas lahirnya Prudential Syariah. Harapan saya nih untuk Prudential Syariah semoga berhasil dan banyak harapan terbaik untuk kita masyarakat Indonesia. Dan yang paling terpenting adalah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dan menjadi perusahaan syariah nomor 1 di Indonesia. Rayakan awal baru bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Zaki. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Abdul Fatir, Mbak Sari, Mas Zaki sudah memberikan testimoninya. Sampai ketemu di acara grand launching kita nanti. Thank you semuanya. Thank you. Mas Eko. Thank you. Oke. Setelah kita menyaksikan opening remarks yang luar biasa dari Pak Omar, lalu kita melihat video Prudential Syariah yang juga tidak kalah luar biasanya, serta mendengarkan langsung testimoni dari teman-teman kita mengenai Prudential Syariah. Tentunya saya yakin nih, kita semakin mantap untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan kita. Tapi saya mau tanya deh, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih sebesar apa potensi pertumbuhan syariah di Indonesia? Gimana sih caranya memulai dan menerapkan perencanaan keuangan dengan berbasis syariah? Apa benefitnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di investasi maupun di asuransi yang berbasis syariah? Wah, ini belum apa-apa udah ditanya. Bingung juga dong, orang belum dapat materinya. Nah, supaya ngerti ya, dan teman-teman bisa berinteraksi, saya akan mengundang rekan saya. Beliau adalah seorang Certified Financial Planner and Founder Insyirah Finance, yang akan berbagi kepada kita ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk mempersiapkan diri kita mengawali langkah baru sesuai dengan prinsip syariah. Dan saya yakin juga nih, teman-teman pasti juga banyak pertanyaan, mungkin mau make sure segala macam lah. Silakan, teman-teman bisa bertanya. Ya, siapkan pertanyaan terbaik teman-teman, karena pertanyaan terbaik akan mendapat hadiah. Caranya gimana nanyanya? Lewat fitur chat. Ya, silakan ya lewat fitur chat. Oke, ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita undang Mbak Dewi RD Amelia, Certified Financial Planner and Founder Insyirah Finance.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Omar selaku Presiden Direktur dari Prudential Syariah beserta teman-teman semuanya yang ada di sini. Perkenalkan ya, nama saya Dewi Ratnadiana Amelia, atau tadi Mas Eko sudah memperkenalkan ya, bisa dipanggil dengan nama Dewi. Saya seorang certified financial planner, juga saat ini memiliki platform edukasi keuangan syariah yang namanya Insyirah Finance gitu ya. Di sini sifatnya sharing aja, karena kalau saya di sini ngomong belum tentu saya lebih pintar gitu ya dari teman-teman sekalian. Jadi ini sifatnya masih sharing, semuanya bisa saling bertukar pendapat, saling bertanya gitu ya di sini, karena lagi-lagi di sini saya bisa jadi teman-teman nih pengetahuan asuransinya lebih pintar gitu ya daripada saya. Jadi di sini saya pengen sharing terkait apa sih yang terjadi di lapangan gitu ya, sebagai seorang konsultan keuangan yang menghadapi banyak sekali orang dengan beragam kepentingan dan segala macamnya gitu ya. Dan di sini saya ingin sharing. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat kepada Prudential Syariah gitu ya, yang sudah sebentar lagi ini mau jadi full syariah gitu ya, full play syariah insurance company. Tanggal 5 April besok gitu ya. Semoga Prudential Syariah ini bisa menjadi salah satu perusahaan asuransi yang memang terbaik gitu ya di bidangnya, dan nantinya bisa menggarap pasar asuransi syariah itu lebih baik lagi di masa yang akan datang. Seperti judulnya ya, bentar lagi kita Ramadan, dan kita launchingnya juga pas di bulan Ramadan gitu ya. Insya Allah juga penuh keberkahan gitu ya launching dari Prudential Syariah ini. Ini profil singkat saya tadi juga sudah dikenalkan ya sama Mas Eko. Jadi saya punya platform edukasi dan konsultasi keuangan namanya Insyirah Finance. Jadi kita di sini edukasi, sifatnya edukasi, konsultasi keuangan gitu ya bagi individu dan keluarga, dan juga kita biasanya ngadain kelas-kelas gitu ya. Rata-rata target market kita itu sebenarnya millennials, jadi di angka kisaran 22 sampai dengan 35-an tahun. Jadi benar-benar masih milenial muda yang baru mau ngelola keuangan, atau baru punya gaji, baru menikah, baru punya anak, dan segala macam. Itu rata-rata biasanya klien kita di situ gitu ya. Jadi memang fokus marketnya di Insyirah Finance itu adalah milenial gitu. Makanya kita nanti pengen sharing terkait bagaimana sih milenial ini pandangannya terhadap asuransi gitu ya, dan kenapa sih gitu ya asuransi ini market share-nya masih rendah gitu ya. Oke, kita mulai dari potensinya dulu. Tadi juga sebenarnya di video sudah ada ya, sudah diputar terkait dengan potensi keuangan syariah di Indonesia itu sangat besar sekali. Kita tahu populasi muslim di Indonesia itu sangat besar, di angka 237 juta, bahkan kalau persentasenya itu di angka 86% gitu ya. Jadi memang dengan potensi muslim yang sangat besar ini, harusnya ya produk-produk syariah base gitu ya, itu juga bisa maju gitu ya. Kenapa? Karena udah ada nih marketnya gitu ya, udah banyak ini marketnya. Produk umat-umat muslim ini biasanya ya memang sangat spesial karena terhadap keuangan, terhadap industri keuangan dia memiliki harusnya akan memilih produk-produk yang value-nya itu berdasarkan apa yang ada di Islam gitu ya, syariah base seperti itu. Nah, potensi yang kedua, kita punya kerangka regulasi yang mendukung dan memadai. Kita punya OJK di sini, kita punya dalam bidang fatwa DSN MUI dan segala macamnya yang memang sangat mendukung perkembangan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dengan dua potensi tersebut, sebenarnya ekosistem keuangan syariah kita itu sudah terbangun gitu ya. Kita punya mimpi jadi pusat global ekonomi syariah di dunia. Kita punya mimpi untuk gebyar lagi market share keuangan syariah kita ke depannya supaya lebih wow lagi gitu ya, karena memang ekosistem keuangan syariahnya sudah mulai terbentuk, jadi tinggal jalan aja gitu ya harusnya. Kalau kita lihat dari Islamic economy drivers-nya juga dari sisi demand side sama supply side, kita juga punya banyak sekali keuntungan ya. Salah satunya yaitu fast growing young Muslim population. Dimana kalau kita lihat sebenarnya ya teman-teman sekalian, struktur penduduk Indonesia nih rata-rata nih anak-anak muda. Kalau kita lihat nih di data yang paling kanan ya, dari data BPS, itu di 2020 rata-rata kita struktur penduduk kita itu adalah millennials gitu ya. Berapa nih? 25,87%, dan sisanya itu Gen Z di 27,94%. Artinya apa? Ini artinya lebih dari 50%, bahkan hampir 60%
kita ini isinya anak-anak muda. Ini sebenarnya salah satu peluang juga karena kita dapat bonus demografi ya. Kalau kita lihat datanya sebenarnya median anak-anak muda ini ada di angka 24 tahun kalau di Indonesia saat ini. Ini sebenarnya masih sangat muda dan kita ya itu ya dapat bonus demografi kalau dibandingkan sama negara-negara di luar yang mungkin anak-anak mudanya itu mediannya di angka 30-an atau hampir 30-an tahun gitu. Makanya kita punya market muslim yang besar dan yang muslim population-nya juga growing-nya fast gitu ya, sangat cepat banget gitu. Dan mereka ini nih anak-anak muda milenial sama Gen Z ini bukan anak-anak yang bodoh gitu ya. Bukan anak-anak yang nggak bisa nggak bisa lihat berita, nggak bisa baca berita, enggak. Mereka ini kalau kita lihat dari penetrasi internetnya, mereka adalah orang-orang di garda terdepan yang selalu bareng dengan handphonenya. Ini kalau kita lihat nih datanya di sini, ini rata-rata mereka 80-an sampai 90-an% itu anak-anak di umur Gen Z dan milenial ini memang penetrasi internetnya paling besar ya, di angka 90-an%. Artinya apa? Artinya dengan yang Muslim population-nya grow so fast dan penetrasi internetnya mereka sangat baik, sangat tinggi, mereka ini menjadi salah satu calon market yang punya potensi besar gitu di masa yang akan datang. Baik dari sisi asuransi syariahnya maupun dari keuangan syariahnya yang lain. Nah, di sisi lain, kalau kita lagi ngomongin ekonomi syariah, Islamic economy, kita kenal dengan yang namanya kerangka ekonomi syariah. Jadi ini sebagai basic gitu ya, buat kita untuk bikin tujuan-tujuan ke depannya. Misalnya nih di paling bawah di pondasinya kita punya akidah. Kalau syariah kita ngomongin syariah, akidahnya apa? Akidahnya tentunya ya ketuhanan yang Maha Esa. Kita beriman kepada Allah kayak gitu, kokoh dan segala macamnya. Yang kedua gitu itu ada yang namanya syariah. Syariah itu udah jelas ya hukum-hukum syariah. Jadi memang kalau misalnya kita bikin keuangan syariah ya harus tunduk pada hukum-hukum syariah ini. Yang ketiga ini akhlak ya. Akhlak artinya apa? Artinya adalah kita tindakan atau aktivitas ekonominya itu mengedepankan kebaikan dan kebajikan. Jadi memang sebenarnya akhlak ini nggak hanya value di agama Islam aja, tapi seluruh agama juga punya value yang sama ya terhadap akhlak ini. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan ukhuwah atau kesetiakawanan. Ini sangat bagus sekali ya value-nya bahwa kita meletakkan konsep persaudaraan gitu ya dalam pondasi kita. Nah, di 3 pilar selanjutnya ini sebenarnya adalah hal-hal yang universal values. Ibaratnya nggak cuma umat Muslim yang punya ini. Umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan segala macamnya juga akan menjunjung pilar-pilar ini. Yang pertama adalah keadilan gitu ya. Jadi kita menghindari yang namanya eksploitasi, spekulasi, sikap kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Keseimbangan antara apa? Antara dunia dan akhirat. Antara work-life balance atau material, spiritual dan segala macamnya gitu ya. Dan yang ketiga, pilar ketiga yang juga penting adalah kemaslahatan. Artinya kita mengedepankan kepentingan orang yang lebih banyak lagi gitu ya. Daripada alih-alih kita cuman berusaha untuk ya udah yang penting saya yang menang, enggak kayak gitu ya. Dan akhirnya apa? Tujuan akhir kita adalah falah. Falah ini adalah sejahtera, material dan spiritual. Kita sukses enggak cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat gitu ya. Ini adalah tujuan terakhir dari kerangka ekonomi syariah. Sementara itu, kalau kita lihat data lagi, market share keuangan syariah kita masih sangat rendah. Ini di data terakhir yang kalau saya lihat itu 2020 ya, baru ada di angka 9,9%. Prediksi saya di 2021 masih nggak akan kalah jauh, mungkin di angka 10-11% gitu ya, terkait dengan market share keuangan syariah kita. Dan kalau kita lihat juga bedah ke dalam, asuransi syariah juga masih sangat kecil gitu ya. Artinya apa? Artinya dengan potensi yang sangat besar, kita punya yang Muslim population yang besar juga, ini sebenarnya adalah salah satu potensi yang juga sangat besar gitu ya buat kita untuk raise market-market yang masih belum kesentuh sama sekali. Kenapa sih gitu ya? Kenapa market share keuangan syariah ini masih kecil? Kalau kita lihat data yang lainnya, ya memang literasi dan inklusi keuangan syariah kita ini masih kecil banget ya dibandingkan dengan yang konvensional. Ini data survei dari OJK 2019. Ini surveinya memang terakhir 2019. Kalau saya cari tahu, survei selanjutnya OJK baru di 2022. Berarti memang data terakhir itu di 2019, nggak ada data terbaru lagi gitu ya. Ini terkait dengan literasinya, itu kita masih 8,93%. Dengan inklusi 9,1%. Itu masih sangat jauh di bawah yang composite ataupun yang konvensional. Artinya, jadi memang walaupun kita populasi muslimnya besar, yang muslim populationnya growing so fast ini,
nggak diimbangi dengan literasi dan inklusi syariah yang baik gitu di masyarakat gitu. Artinya kita punya PR nih di sini. Gimana cara ngembangin market share keuangan syariah? Tentunya kita dengan meningkatkan literasi dan inklusinya. Kalau literasinya meningkat, mereka punya akses, inklusi ini kan akses ya, mereka bisa akses ke keuangan syariah gitu ya. Mereka punya literasi yang baik, mereka punya sehingga mereka punya akses ke keuangan syariah, sehingga mereka pakai produk-produk syariah. Endingnya apa? Market share pasti udah naik kayak gitu. Jadi memang salah satu root cause gitu loh. Root cause itu kayak akar masalahnya kenapa market share kita nggak gerak-gerak, bisa jadi memang masyarakat kita tuh belum terliterasi sama sekali terkait dengan produk keuangan syariah kayak gitu ya. Ini saya pengen ngecek di sini di chat nih sebenarnya dari teman-teman sekalian gitu ya, dari teman-teman sekalian kira-kira apalagi teman-teman yang muslim mungkin seberapa sudah punya akses sih ke keuangan syariah gitu. Saya mulai coba dari pertama ya, pertanyaan pertama. Saya memiliki selain bank konvensional, saya telah memiliki bank syariah. Coba boleh dong di chat ya atau enggak, udah punya enggak kira-kira bank syariah juga gitu. Oke, banyak ya. Berarti secara inklusi memang syariah, perbankan syariah memang oke. Memang perbankan syariah ini paling tinggi juga ya inklusi syariahnya gitu. Oke, balik ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan pasar modal syariah, investasi. Selain investasi yang konvensional gitu ya, saya sudah memulai investasi yang syariah. Boleh dong, investasi yang syariah? Sudah, oke. Oh, ada yang belum, ada yang belum. Sudah. Ada yang belum juga. Oke, ini pasar modal syariah ya. Ini yang ketiga nih. Oke, ada yang banyak yang belum. Tadi perbankan syariah sebenarnya udah banyak ya, udah banyak kayak hampir 100% mungkin ya. Kalau investasi syariah mungkin kira-kira di angka 70-an% gitu yang sudah. Oke, yang balik lagi pertanyaan ketiga. Saya sudah memiliki asuransi syariah. Coba. Ini harusnya udah nih. Ini kan teman-teman dari Prudential Syariah ya. Oke, ada yang belum juga. 1, belum 2. Lagi Procinta, oke. A3, oke. Ada lagi? Kira-kira mungkin di angka 80-90-an% gitu ya. Oke, nah rata-rata memang asuransi syariah kalau kita ngomongin ke teman-teman Prudential Syariah pastinya udah banyak yang ini ya, udah banyak yang punya gitu ya. Tapi beda kalau misalnya saya ngomongnya ke orang-orang yang umum itu mungkin masih sangat sedikit. Ini rata-rata sebenarnya sudah sangat baik ya terkait dengan akses ke keuangan syariahnya. Kalau kita survei seberapa tadi dari 3 pertanyaan tadi ya terkait dengan perbankan syariah, investasi syariah dan asuransi syariah kayak gitu. Untuk teman-teman Prudential sih sangat sudah sangat oke gitu ya terkait dengan inklusi dan literasinya. Nanti mungkin tugas ya sebenarnya buat kita untuk edukasi keluar lagi, literasi keluar lagi terkait dengan keuangan syariah ini ya. Sama nih kalau misalnya kita lihat data, ini perbankan tadi memang perbankan syariah ini juga yang paling tinggi ya, tapi asuransinya di nomor 2, 3,99% terkait dengan literasi keuangan syariahnya gitu. Nah, literasi ini apa? Nih kalau kita lihat dari data OJK nih di SNLKI ya, literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan atau financial well-being. Jadi literasi keuangan nih nggak bisa nih, ibaratnya kita ujuk-ujuk, yuk kita beli produk ini nih, asuransi ini udah asuransi terbaik, ini asuransinya A, B, C, D, F, G, nggak bisa kayak gitu mulainya. Ibaratnya kalau literasi keuangan nih kita bisa mulai dari gimana mereka ngambil keputusan keuangan, gimana mereka pengelolaan keuangannya gitu ya. Ujungnya apa? Supaya mereka bisa mencapai kesejahteraan atau financial well-being gitu ya. Makanya kalau dari saya sendiri sebenarnya edukasinya lebih kemana literasinya sebelum literasi terkait dengan produk-produk keuangan syariah. Biasanya kalau dari kami pendekatannya itu ke personal financial planning. Akan dibalikin lagi ke mereka. Mereka masalahnya di mana sih masalah keuangannya kayak gitu. Kalau misalnya masalah keuangannya cash flow-nya udah oke, sekarang mau milih asuransi. Kita kasih literasi dulu asuransinya. Asuransi udah oke, mau investasi. Oke, investasi sekarang profil resikonya gimana nih? Kita kembalikan ke mereka sebagai customer gitu ya, dan akhirnya ya udah gitu, mereka punya akhirnya bisa mencapai si financial well-being ini. Nah ini kalau ngomongin financial planning ini sebenarnya akan sangat lebar gitu ya, tapi intinya
kita ini life stages kita pasti tahu ya, kita mulai dari bayi, kita mulai anak-anak, remaja gitu ya, udah nikah, punya anak dan segala macamnya, kita selalu bersinggungan dengan yang namanya uang dan selalu berhadapan dengan yang namanya resiko. Nah, ini makanya penting financial planning. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke definisi, financial planning itu apa sih? Jadi kita upaya ngelola keuangan untuk mencapai tujuan keuangan. Kebutuhannya manusia itu nggak terbatas, tapi alat pemenuhannya, uangnya itu terbatas. Kecuali mungkin kita lahir jadi rafathar ya, jadi mungkin uangnya nggak terbatas gitu. Nah yang kedua tadi ada faktor resiko, kita selalu dihadapkan pada resiko dari setiap life stages ini gitu. Nah ini piramida perencanaan keuangan, ini teman-teman mungkin sudah paham gitu, tapi coba saya highlight lagi bahwa dalam piramida perencanaan keuangan ini penting sekali kita mulainya itu dari step bawah, dari level terbawah. Itu kita kenal dengan financial security. Financial security itu ada 2 tahap. Yang pertama kita pastikan cash flow kita dan manajemen hutang kita ini baik. Cash flow kita tuh maksudnya gimana? Ya gampangnya tuh kita punya pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Itu cash flow kita positif gitu ya. Itu baik, terus hutang kita terjaga di angka maksimal 35%, berarti kita udah aman nih keuangan di level 1. Nah, level 1 udah oke, kita mulai ke level 2. Level 2 apa? Kita manajemen resiko. Kita mulai dengan asuransi nih, asuransi. Oke, kita punya asuransi sebagai apa? Sebagai proteksi kita karena kita menghadapi resiko-resiko. Baru setelah itu, kalau kita udah level 1, level 2 udah oke nih, baru ke financial stability. Yaitu apa? Yang ketiga, tujuan keuangan. Kita mulai investasi, start invest di mana? Bisa di saham, reksadana gitu ya, atau di sukuk dan segala macamnya. Yang penting bukan investasi bodong atau di binomo gitu ya, supaya nggak ketangkep ya. Terus yang selanjutnya adalah perencanaan hari tua. Ini juga penting sekali. Banyak orang yang akhirnya di Indonesia itu nggak mikirin perencanaan hari tuanya, akhirnya pensiunnya itu malah kesulitan. Akhirnya terjebaklah pada sandwich generation dan lain sebagainya. Baru setelah financial stability, kita balik ke atas lagi, paling atas itu perencanaan waris dan hibah, yaitu distribusi keuangan. Sebagai muslim gitu ya, kita di mana nih zakat infak itu nggak ada di paling atas atau nggak di paling bawah, tapi di setiap levelnya itu pasti kita terlibat atau ya terlibat dengan yang namanya ziswak ini ya, zakat infak sedekah gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan manajemen resiko. Nah kita tinggal di Indonesia itu akan selalu terlibat dengan yang namanya resiko. Gampangnya kita kayak di Indonesia itu sering banget terjadi bencana ya, resiko bencana, gempa bumi, banjir, terus apalagi tsunami dan segala macamnya gitu. Kita juga ada resiko biasanya kita perubahan iklim, kayak misalnya ada penyakit menular, virus, ketahanan pangan dan segala macamnya. Yang ketiga nih biasanya nih kita juga menghadapi resiko jiwa dan kesehatan karena ada apa? Karena perubahan gaya hidup. Sekarang nih kita nih biasanya giliran makan itu udah nggak mulai memperhatikan mana yang sehat, mana yang enggak. Jadi makannya udah sembarangan, udah ada yang ngerokok, tidurnya juga begadang gitu ya. Jadi udah mulai amburadul gitu ya terkait dengan gaya hidup. Akhirnya apa? Akhirnya terpaparlah kita kepada 2 resiko utama ini. Yang pertama yaitu terkait dengan resiko kesehatan gitu ya, yaitu apa? Kita sakit termasuk dalamnya kalau terkena penyakit kritis ya atau kecelakaan gitu ya. Yaitu kita butuh perawatan di rumah sakit yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua yaitu adalah resiko jiwa. Resiko jiwa ini apa? Resiko meninggal gitu ya, meninggal dunia karena memang kita nggak tahu nih kita nggak tahu kapan sih nyawa kita diambil gitu ya oleh Allah gitu ya. Makanya ada yang namanya resiko ini gitu ya. Termasuk resiko meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga. Nah, oleh karena itu, kalau ngomongin manajemen resiko gitu ya, yang level kedua tadi, itu kita kenal dengan namanya asuransi. Asuransi itu ada 2, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, karena kita lagi ngomongin di prudensial syariah, ini saya pengen ngomongin terkait dengan asuransi syariahnya gitu ya. Nah, asuransi syariah ini sebenarnya konsepnya itu value-value yang dibawa itu sangat indah sekali ya. Jadi mind-blowing fact yang pertama, Islam itu treats insurance as a social act. Jadi alih-alih full bisnis kita nyari keuntungan, insurance itu di Islam itu adalah social act gitu, aksi sosial, kita giving donation, kita tolong menolong antar peserta gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih akad menurut tujuan itu ada 2 nih, muawadat dan tabarruk. Ini mungkin salah satu orang mungkin susah belajar keuangan syariah, banyak akad-akad yang dalam bahasa Arab ya. Ya nggak sih kayak gitu. Jadi makanya mungkin orang-orang masih sangat awam gitu. Ini tabaru apa ya gitu, tijari apa ya kayak gitu. Jadi mungkin bisa nanti kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana.
Nah, dari dua macam akad tadi, sebenarnya muawadah itu intinya apa? Akad-akad yang berhubungan dengan bisnis, keuntungan gitu ya. Yang di bawahnya salah satunya ada akad tijari. Kalau kita lihat mungkin ada akad murabahah, istisna, ijarah, syirkah, salam, dan segala macamnya. Di sisi kanan, yang tabaruk ini ada dua macam nih, teman-teman sekalian, yaitu tabaruk murni, yang murni mencari pahala nih pada Allah, yaitu apa? Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu murni tabaruk. Yang tabaruk yang kedua yaitu tabaruk lil muawadat. Nah, dalam hal ini yaitu asuransi. Jadi asuransi syariah itu ada di wing yang kanan, yang memang di awalnya itu udah sosial tabaruknya tadi, tolong menolongnya tadi, aksi sosialnya tadi gitu ya. Lil muawadat, jadi ada tambahannya muawadat, ada tambahannya untuk tijarinya kayak gitu ya. Makanya ada asuransi syariah. Jadi memang awalnya itu bukan muawadat lil tabaruk, bukan bisnisnya plus tabaruk, bukan. Jadi tabaruknya dulu yang didorong plus ada lil muawadat, ada unsur bisnisnya loh gitu. Unsur bisnisnya apa nanti kita jelasin di belakang gitu ya. Nah, asuransi syariah ini walaupun ada namanya syariah, kita membawa nilai-nilai universal. Nggak cuman buat orang Islam aja. Karena apa? Karena yang namanya aksi sosial, kita giving donation, kita tolong menolong, itu kan semua agama ya, maksudnya kita nggak ngomongin agama nih kalau kita lagi ngomongin social act gitu ya, karena nilai-nilainya universal. Yang kedua, konsepnya ini juga sangat indah ya tadi ya, konsepnya beramal gitu ya, tolong menolong, sharing of risk dan segala macamnya. Dan yang ketiga itu adil dan transparan. Nah yang tadi gitu ya, yang akad dalam asuransi syariah itu kan tabaruk dan muawadat. Jadi ada tabaruknya, ada tijarinya. Jadi ada dua akad nih. Yang pertama adalah akad hibah bisyarti. Yang kedua adalah akad qard. Akad hibah bisyarti ini artinya ya ketika kita bayar gitu ya iuran tabaruk, kita kan akadnya hibah. Kita memberikan, bisyarti ini ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Diperuntukkan untuk sesama anggota di situ gitu ya. Yang kedua akad qard atau pinjaman kebaikan. Jadi in case di suatu periode dana tabaruk yang harus dikeluarkan perusahaan ini kurang gitu ya, dana tabaruk, pool tabaruknya itu akan pinjam qard gitu ya, qard ke perusahaan si asuransinya. Yang kedua adalah tijari. Tijari yaitu apa akadnya? Ada wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh ini apa sih? Wakalah bil ujroh ini intinya adalah dari dana tabaruk tadi yang orang-orang kumpulkan, itu nantinya akan dikelola oleh perusahaan asuransi ini. Nah, itu akadnya wakalah bil ujroh, yang perusahaan asuransinya nanti akan mendapatkan fee ujroh gitu ya. Nah, itu sisi bisnisnya di situ. Atau yang kedua nanti ada mudharabah atau bagi hasil nisbah dalam hal nanti misalnya investasi dan segala macamnya gitu ya. Jadi memang konsep tolong menolongnya itu sangat kental sekali gitu ya, sangat nggak cuman Islamic values aja gitu ya. Kalau di Indonesia juga kan kita suka tolong menolong gitu ya, suka memang dari dulu kita terkenal dengan orang-orang yang suka membantu dan segala macam. Nah, ini konsep yang kita bangun di sini terkait dengan asuransi syariah. Jadi ketika ada beberapa orang nih yang terkumpul gitu ya, dia mengeluarkan iuran tabaruk gitu ya. Akhirnya terkumpullah nih di dana tabaruk ya, pool dana tabaruk ini. Dan istimewanya ya, mind blowing fact yang kedua, dana tabaruk ini sebenarnya poolnya itu terpisah. Jadi nggak nyampur sama si perusahaannya. Jadi khusus dana tabaruk yang memang dari peserta untuk peserta tadi gitu ya, dana tabaruk ini. Jadi memang mereka pure tabaruk, kekumpul dana tabaruk, nanti digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, saling tolong menolong kalau misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal dan segala macamnya. Nah, ini baru dana tabaruk itu dikelola oleh pengelolanya, dalam hal ini misalnya Prudential Syariah gitu ya, dengan akad wakalah bil ujroh gitu. Kalau kita ngomongin sebenarnya apa sih bedanya asuransi syariah dan konvensional, ini sebenarnya banyak bedanya. Dari sisi konsep di awal itu sebenarnya juga sudah beda banget gitu ya teman-teman sekalian ya. Terus misalnya nih poin yang pertama tadi, kalau di asuransi syariah kita kenal dengan sharing of risk atau kita sama-sama bagi-bagi resiko nih gitu ya. Beda dengan konvensional, kita memindahkan resiko yang ada di saya, resiko sakit, resiko jiwa saya ke perusahaan asuransi. Jadi ada transfer of risk gitu ya. Nah, kalau misalnya di asuransi syariah, poin keduanya tadi ada pemisahan dana kontribusi peserta. Jadi kalau misalnya di konvensional kan kita bilang kita bayar premi, kalau di asuransi syariah kan kita bayar kontribusi gitu ya. Jadi tadi poolnya itu terpisah sendiri, pool dana tabaruk itu sendiri, pool ujroh yang memang punya perusahaan itu sendiri, dana investasi yang memang ada investasinya nanti sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau di konvensional itu pemisahan preminya itu sudah jadi milik perusahaan. Jadi memang nggak ada pool khusus premi yang memang nanti dikasih ke preminya khusus personal, nggak ada gitu. Jadi memang udah dari punya perusahaan gitu ya. Nah, yang kedua adalah
dana investasinya memang milik peserta, sama gitu kayak yang dia syariah. Kepemilikan dananya itu dijelas tadi, dana tabaruk itu punya miliknya seluruh peserta gitu ya. Jadi memang dari awal udah dijelaskan dana tabaruk nih udah punya peserta nih dari awal. Beda sama konvensional, itu kalau kita ngumpulin premi itu jadi milik perusahaan gitu ya. Ujroh baru jadi pendapatan perusahaan, dan dana investasi ini milik peserta. Nanti biasanya di sini akan ada ini ya, apa namanya, bagi hasil lagi terkait dengan pengelolaan investasi tadi bersama dengan perusahaan asuransi seperti itu. Nah, poin selanjutnya itu terkait pembayaran klaim. Ya, pembayaran klaim tentunya kalau di syariah dari dana tabaruk yang udah terkumpul, karena memang dari awalnya kan kita ngumpulin iuran tabaruk tuh ya dari kita, dari anggota untuk anggota gitu ya. Kalau misalnya yang konvensional itu kita bayar klaim, pembayaran klaimnya dari mana? Dari dana si perusahaan. Seperti itu. Dan ini yang paling unik selanjutnya nih, kalau di asuransi syariah, nggak cuma asuransi syariah, lembaga-lembaga keuangan yang diawasi OJK yang ada embel-embel syariahnya itu sudah otomatis punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini siapa? Dewan Pengawas Syariah ini sebenarnya tangan kanan gitu ya, si DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Intinya mereka sebenarnya memastikan yang berjalan di asuransi syariah, di perusahaan syariah ini itu sudah sesuai dengan value-value syariah gitu. Nggak boleh keluar dari jalur syariah kayak gitu. Beda kalau konvensional itu nggak punya DPS ini gitu ya. Dan yang penting selanjutnya yaitu kalau di asuransi syariah itu kalau mau investasi di dana tabaruknya itu dikelola dan diinvestasikan itu harus mengikuti ketentuan fatwa MUI, itu harus syariah compliant investment. Harus investasi di produk-produk yang halal. Contohnya apa? Contohnya mau ke saham berarti harus saham syariah. Atau kalau mau ke surat hutang itu nggak boleh ke obligasi tapi ke sukuk gitu ya. Reksadana misalnya ke ya reksadana syariah kayak gitu ya. Intinya harus ke syariah compliant investment. Sedangkan kalau di konvensional itu nggak ada terikat terhadap aspek-aspek kehalalan produk investasi. Jadi bebas. Mau ke syariah ya oke, mau ke yang nggak syariah ke konvensional juga ya oke gitu ya. Artinya emang nggak diatur gitu. Dan dengan ini sebenarnya pantas aja tadi ya Pak Omar di awal bilang kita sudah dengan perjalanan yang panjang karena emang susah gitu ya untuk menjadi suatu lembaga keuangan syariah gitu. Itu memang nggak gampang gitu. Beda sama tadi ya, kalau konvensional kan nggak harus punya DPS, ketentuannya itu nggak harus yang syariah-syariah. Sedangkan kalau di syariah ini ketentuannya malah lebih ketat sebenarnya dibandingkan yang konvensional seperti itu. Oke, nah ini juga jadi pertanyaan nih. Kalau misalnya saya nggak pernah klaim asuransi, saya rugi dong? Enggak. Kalau di asuransi syariah sebenarnya ya kita kita tidak pernah mengalami kerugian ya. Artinya kalau di awal kita tuh udah niatnya social act, kita udah action sosial, giving donation atau sesuatu yang lainnya lah. Intinya kita berbuat baik kayak gitu ya di awalnya. Jadi kalau misalnya nih kita nggak kenapa-napa, alhamdulillah kita nggak pernah sakit gitu ya. Alhamdulillah selama ikut si asuransi jiwa kita sehat-sehat aja gitu, panjang umur dan segala macam gitu. Maka iuran tabaruknya itu hangus nggak hangus, tapi akan tetap terkumpul di pool tabaruk tadi gitu ya, dan akan digunakan untuk membantu peserta lainnya. Nah ini sebuah value, sebuah nilai-nilai yang menurut saya keren banget gitu ya di asuransi syariah, yaitu nilai-nilai keadilan. Jadi memang nggak ada kata rugi gitu ya, maksudnya saya kalau misalnya nggak klaim rugi gitu, nggak ada kata rugi di asuransi syariah, karena memang kalaupun kita sehat-sehat aja kan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, dan uang kita juga buat mereka gitu untuk membantu peserta-peserta yang lainnya seperti itu. Nah, ini another mind-blowing fact. Sebenarnya penetrasi asuransi jiwa di kita tuh masih rendah. Ini 6,5% ini kayaknya total asuransi konvensional dan syariah. Artinya apa? Artinya banyak orang yang sebenarnya belum mengerti, belum terliterasi terkait dengan pentingnya punya asuransi. Pentingnya kita punya proteksi gitu ya. Tadi kalau di financial planning saya tuh sering banget kalau ngajar-ngajar di kelas gitu ya, bahwa yang namanya proteksi itu sebenarnya wajib sebelum kita melangkah ke investasi. Nah ya, jadi ya millennials and Gen Z today itu mereka tuh maunya pokoknya investasi dulu lah gitu. Pokoknya saya mau akumulasi kekayaan secepat mungkin. Padahal kalau kita memulai investasi sebelum kita punya
dana darurat, asuransi, apa yang akan terjadi? Ini in case misalnya nih, kita udah mulai investasi di saham, di reksadana, sukuk, obligasi, dan segala macamnya. In case di tengah-tengah kita nggak ada yang tahu ya, nauzubillah kita misalnya sakit, kecelakaan, atau sakit kritis gitu ya, dan kita nggak punya asuransi, apa yang akan terjadi ujung-ujungnya? Itu investasi-investasi akan kita ambil gitu. Padahal itu investasi yang tadi kita udah ada peruntukannya, misalnya untuk mau beli rumah kayak gitu ya, atau investasinya mau naik haji, mau umroh dan segala macam. Tapi karena kita nggak punya asuransi, nggak menyediakan dana darurat, akhirnya keambillah itu si investasi gitu. Makanya dalam financial planning itu adalah suatu pondasi bagi kita untuk punya yang namanya dana darurat dan asuransi sebagai proteksi. Saya pernah punya klien masih anak muda banget, masih 30-an% sebenarnya, 30-an% gitu ya. 30-an tahun gitu ya. Ini anak muda masih baru menikah, tapi penghasilan per bulannya ini satu orang ya di angka 120-an juta. Datang ke kita, ke Insyaallah Finance, jadi intinya minta financial planning and investment planning kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah kita cari tahu nih sebenarnya nih orang ini yang penghasilan anak muda penghasilan 120 juta per bulan, dia nggak punya asuransi sama sekali. Punya asuransi kesehatan dapat dari kantor. Tapi dia sama sekali nggak punya asuransi penyakit kritis, nggak punya asuransi jiwa gitu, dengan penghasilan yang seperti itu. Kita sampai bertanya-tanya, ini dengan penghasilan yang seperti itu, anak muda, pinter gitu ya, kenapa bisa sampai tidak teredukasi gitu ya, terhadap pentingnya asuransi? Akhirnya ya udah, kenapa setelah kita tanya, jawabannya ya sesimpel, ya malas, ribet, mahal, kayaknya nggak cocok dan segala macamnya. Padahal kalau namanya asuransi sebenarnya bukan cocok nggak cocok, pemilihan produknya mungkin cocok nggak cocok. Tapi kebutuhan kita terhadap proteksi itu sebenarnya wajib, dan ya memang harus cocok karena itu wajib gitu ya. Maksudnya ibaratnya itu sebuah pondasi dasar gitu sebelum kita melangkah ke investasi gitu. Dan banyak sekali kasus-kasus sejenis gitu ya, anak-anak muda milenial umurnya 30-an yang memang pendapatannya juga, saya shock juga ya, banyak ya anak-anak muda di kita itu pendapatannya wow gitu. Jadinya kayak oke, berarti sebenarnya terkait literasi ini bukan hanya orang-orang yang di pedesaan sana yang nggak terliterasi, bukan orang-orang yang di Papua, Kalimantan, Sulawesi, atau misalnya di pelosok-pelosok sana yang tidak terliterasi, bahkan orang-orang yang di kota pun dengan penghasilan yang se-wow itu juga tidak bisa tersentuh akses ke asuransi. Itu dalam hal ini asuransi syariah ya, karena waktu itu memang dia state-nya dari awal maunya seluruhnya syariah gitu, dari awal end to end, dari financial planning-nya ke investasinya maunya semuanya syariah, seperti itu. Oke, dan kira-kira kita butuh asuransi apa aja ya? Jadi sebenarnya kalau ngomongin financial planning, sebenarnya ada 3 hal nih, kebutuhan asuransi kita gitu ya. Yang paling penting, yang pertama adalah yang paling bawah itu kesehatan. Nah ini penting banget, kenapa? Karena kalau misalnya sakit, itu kadang biaya rumah sakit nggak masuk akal gitu tagihannya gitu ya. Kira-kira kita bisa penuhin nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa. Atau kalaupun kita bisa menuhin, nggak rela aja ngeluarin uang sebanyak itu untuk tagihan rumah sakit. Akhirnya apa yang namanya kesehatan itu sebenarnya adalah level 1-nya, fondasi awalnya kita butuh asuransi di kesehatan dulu nih. Baru setelah itu penyakit kritis. Penyakit kritis ini kenapa sih kita butuh asuransi penyakit kritis? Karena ya yang namanya penyakit kritis di Indonesia, kita sebutlah jantung, kanker, diabetes, itu butuh yang berkali-kali datang ke rumah sakit lah untuk cuci darah, kemo, dan segala macam, dan itu nggak pernah murah. Itu mahal, biayanya mahal. Makanya perlu kita asuransi penyakit kritis. Ditambah lagi sekarang kita gaya hidupnya tuh udah nggak bener ya, maksudnya tadi ya makannya udah sembarangan, tidurnya banyak begadang, segala macam. Sebenarnya ikut asuransinya juga udah oke, tapi tetap kita harus menjaga gaya hidup ya, maksudnya jangan sampai yang karena kita udah pakai asuransi kesehatan atau asuransi penyakit kritis jadinya kita malah makin bebas gitu ya. Tubuh kita ini sebenarnya tetap butuh suatu asupan-asupan yang baik kayak gitu. Jadi nggak cuma dikasih makanan yang halal, tapi toyib juga, makanan yang memberikan kebaikan pada tubuh kita gitu. Jadi jangan tiap hari makan fast food, jangan tiap hari makan gorengan, tetap harus diselingin pada makanan-makanan yang sehat. Dan yang terakhir nih, kebutuhan asuransi yang juga wajib gitu ya buat orang-orang, yaitu terkait dengan asuransi jiwa.
kalau saya meninggal, apakah kebutuhan pasangan dan anak saya dapat terpenuhi? Ini saya juga berkali-kali dapat klien gitu ya. Yang terakhir ini sangat nyesek sih. Jadi dia itu suaminya kerja di salah satu perusahaan yang gajinya itu 25-an menuju 30, istrinya full ibu rumah tangga. Tapi ya tadi ya, keluarga ini masih belum terliterasi terhadap asuransi, terutama asuransi jiwa. Sampai akhirnya si suaminya ini meninggal dan dia itu nggak punya asuransi jiwa gitu. Istrinya ini karena seorang ibu rumah tangga, dia belum pernah bekerja, anaknya 3 masih kecil-kecil, masih yang pertama itu baru mau mulai sekolah. Endingnya apa? Dia ketika ditinggal suaminya gelagapan, maksudnya susah banget ngatur keuangannya. Datang ke kita tuh dalam kondisi tiap bulan itu 3 bulan terakhir itu cash flow-nya selalu minus. Dia ibaratnya udah harus ngutang sama keluarganya sana sini untuk membiayain membiayain kehidupannya, biaya pendidikan anaknya dan segala macamnya gitu ya. Makanya penting juga nih buat kita untuk edukasi sebenarnya buat mereka. Dan sebelumnya sebenarnya ini ya terkait dengan 3 asuransi ini walaupun wajib gitu ya, kita nggak bisa nih sebenarnya langsung yang jualan. Oke, ini asuransi ini paling bagus gitu. Nggak bisa. Maksudnya pendekatannya itu harus pendekatan ke kita edukasi dulu, kita literasi dulu. Balikin lagi ke mereka, sebenarnya mereka butuhnya di apa gitu. Jadi jangan fokus on produk, kita langsung jualan produk, ABCD ini produknya bagus dan segala macamnya. Jadi balikin lagi ke mereka, literasi dulu mereka, berikan informasi dan edukasi terkait pentingnya asuransi, proteksi dan segala macamnya. Barulah setelah itu kalau emang kita mau jualan gitu ya, mau niat jualan gitu ya, baru kita mau jualan gitu setelah kita mengedukasi mereka. Setidaknya tuh mereka ya tahu dulu gitu ya, karena banyak orang sekarang itu nggak mau nyentuh asuransi ya karena di media itu image-nya cukup ini ya, maksudnya banyak sekali berita-berita ya dimulai dari unit link dan segala macam. Kemarin juga saya lihat itu beberapa saat yang lalu di YouTube terkait dengan korban unit link, katanya datang ke DPR itu komplain kepada OJK dan DPR terkait dengan unit link segala macamnya, sehingga orang-orang tuh kalau udah ngomongin asuransi udah takut duluan gitu, padahal kan nggak seperti itu ya konsepnya. Apalagi kalau kita kenal dengan konsep yang tadi ya, asuransi syariah seperti itu. Nah, ini summary dari saya, slide terakhir dari saya, yaitu tadi ya, kita mulai dari pasar keuangan syariah di Indonesia itu potensinya masih sangat besar. Kita umat muslimnya banyak, yang muslimnya juga sangat besar growing-nya gitu ya. Jadi kita emang potensinya itu masih sangat besar ke depannya. Dan ini juga harus diikuti dengan peningkatan literasi. Jadi nggak mungkin kita ngegedein market share kita tanpa meningkatkan literasi keuangan mereka gitu ya. Melalui apa ya tadi? Melalui edukasi personal financial planning. Balikin ke personalnya mereka gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita ngenalin produk, tapi lebih ke personal finance-nya mereka tuh kayak gimana, kebutuhannya mereka itu sekarang seperti apa, masalah keuangannya ada di mana, resikonya yang dihadapi apa saja kayak gitu. Terus yang ketiga kita belajar terkait dengan piramida perencanaan keuangan ya, di mana yang financial security yang paling penting itu paling bawah itu cash flow management, debt management, dan yang keduanya itu kita punya asuransinya gitu ya, perencanaan asuransi. Karena apa? Karena yang namanya asuransi itu hal yang basic dan wajib dalam perencanaan keuangan. Konsep asuransi syariah ini sangat universal, konsepnya tolong menolong, value-value yang dibawa juga enggak yang mengusung sifatnya hanya untuk satu agama Islam aja, enggak, tapi bisa untuk seluruh agama gitu ya. Karena kenapa? Karena Islam itu ya rahmatan lil alamin gitu ya, untuk semuanya gitu ya. Jadi memang konsepnya ini sangat baik sekali gitu ya, dan bisa gitu ya untuk dipasarkan ke market-market yang nggak hanya muslim aja. Dengan kondisi yang ada, market asuransi syariah ini juga memiliki potensi yang sangat besar gitu ya untuk berkembang di masa yang akan datangnya. Oke, itu saja sharing dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya yakin mungkin teman-teman udah ada yang tahu gitu ya dari presentasi saya, cuma nanti kita sifatnya sharing aja supaya bisa lebih aware lagi terkait dengan pentingnya keuangan syariah, asuransi syariah, dan segala macamnya. Oke, saya balikin lagi ke Mas Eko untuk ini ya, Q&A. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dewi. Tetap di Zoom ini ya, Mbak. Jangan live. Teman-teman, tadinya saya
ini ya, apa namanya, malah tertarik, nggak perlu dipancing, saya pun ingin bertanya gitu ya. Ternyata audiens lebih banyak lagi bertanya daripada saya. Ya, karena memang apa yang disampaikan Mbak Dewi ini beberapa orang mungkin melihat sebagai suatu hal yang baru, tapi beberapa orang lagi ternyata ada wow efeknya semacam itu. Adanya secara nggak sadar nih tadi Mbak Dewi pesanin kita untuk melakukan literasi. Padahal kita sudah sedang diliterasi juga oleh Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi ini ada kurang lebih 4-5 pertanyaan. Ya, saya akan bacakan dulu sebentar. Kita jawab satu persatu. Tapi disclaimer saya adalah, mohon maaf nih teman-teman, kita pilihin dulu pertanyaannya. Jadi kita jawab sesuai dengan pilihan kita. Tanpa bermaksud tidak menghargai pertanyaan dari orang lain, teman yang lain. Tapi pertanyaan memang bagus-bagus. Jadi tetap karena terbatas waktu kita harus pilihin. Yang pertama, Mbak Dewi, dari Mas Ahmad Zamahsyari. Bu Dewi, apakah asuransi syariah masih mengandung gharar? Dan bagaimana asuransi syariah itu menghindari gharar? Oke, ini menarik ya, menarik sekali ya pertanyaannya terkait dengan asuransi syariah dan gharar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin terkait dengan asuransi syariah gitu ya, kita dari awal pada prosesnya gitu ya, dari fatwanya aja deh, fatwanya asuransi syariah itu nggak boleh apa? Nggak boleh kita maisir, gharar, riba, itu udah dilarang di awal. Jadi memang di awal itu udah nggak boleh tuh ada transaksi-transaksi yang mengandung hal-hal tersebut, spekulasi, gharar, ketidakjelasan, atau instrumen-instrumen investasi yang dilakukan mengandung riba dan segala macamnya gitu ya. Jadi dari awal memang sudah jelas. Nah, apakah asuransi syariah ini mengandung gharar? Kalau saya bisa bilang, ini sebenarnya asuransi syariah itu sudah terbebas dari hal-hal tersebut ya, terbebas dari riba, maisir, gharar dan segala macamnya. Kenapa? Karena dari awal itu sudah memang kita udah merujuk pada fatwa DSN MUI dan pada prakteknya juga sudah diatur jelas ya di OJK. OJK-nya juga sebenarnya nggak cuma konvensional ya, OJK juga ada bagian khusus syariahnya. Dan pada prakteknya pun, pada ketika membuat produk dan menjalankan produk, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kalau dari saya, insya Allah sebenarnya kalau udah melalui penjagaan keuangan yang cukup ketat tersebut gitu ya, itu sudah bebas dari hal-hal yang gharar. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, sebenarnya keuangan syariah di dunia itu tuh sebenarnya udah ada penjaganya. Penjaganya itu juga bukan main-main, banyak lapisannya. Misalnya lapisan terdekat dari kita ya, kalau di lembaga keuangan syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Lebih luarnya lagi terkait fatwa itu ada DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI yang mengeluarkan fatwa. Yang di luarnya lagi itu kita ada OJK. OJK yang tadi ya, OJK itu ngatur, mengawasi, buat aturan dan segala macamnya. Ke internasionalnya lagi gitu ya, biasanya fatwa-fatwa DSN MUI itu mengikuti siapa sih? Kan nggak langsung ujuk-ujuk pokoknya ini haram, ini halal, enggak. Mereka itu mengikuti yang namanya ada standar internasional, salah satunya adalah AAOIV gitu ya. AAOIV ini standar internasional yang isinya itu mufti-mufti, nggak cuma dari ya pokoknya dari banyak negara, ada dari Bahrain, ada dari Arab Saudi, Sudan dan segala macamnya. Jadi memang isinya itu mufti-mufti yang memang sudah sangat capable dalam bidang Islamic finance gitu ya, akhirnya membuat fatwa, baru nanti diturunkan tuh DSN MUI juga mengambil nih fatwa-fatwa dari AAOIV gitu ya untuk ijtima, untuk mengeluarkan fatwanya kayak gitu. Jadi memang kita ini penjagaannya itu udah sangat ketat gitu loh keuangan syariah itu. Jadi kayak nggak macam-macam lagi gitu sih kalau dari saya, Mas Eko. Thank you Mbak Dewi. Mudah-mudahan jelas ya Mas Ahmad Zahsyari ya, Zamahsyari. Ini apakah mengandung gharar? Tidak ya, jelas dari Mbak Dewi. Kenapa? Karena memang sudah dijaga end to end ya di Indonesia maupun yang sifatnya dari para mufti ataupun ulama besar di dunia. Pertanyaan kedua Mbak Dewi dari Ibu Chen Cendrawati. Bu Dewi mau tanya bagaimana mengatasi keberatan calon nasabah yang menganggap asuransi itu haram. Sudah diinfokan bahwa asuransi syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip Islam, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI. Namun ragu-ragu dia hukum asuransi itu dalam Islam. Terima kasih Bu Dewi. Iya.
Ini juga saya sering banget dapetin dari klien-klien insyirah atau kalau kita lakukan edukasi. Ini sebenarnya umat muslimnya juga ragu-ragu gitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat muaranya, literasinya itu kurang. Kita itu kurang dapat materi-materi keuangan syariah yang memang bagus dari awal sampai akhirnya. Sebenarnya kayak misalnya contohnya ya, asuransi syariah. Ini sebenarnya akad awalnya itu seperti apa? Dari awalnya itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi kita tuh nggak pernah. Jadi kayak ujung-ujung pokoknya asuransi syariah ini udah ada loh di SNMI-nya gitu. Jadi memang perlu nih buat kita untuk kasih literasi, kasih edukasi nih ke calon-calon nasabah kita bahwa yang namanya asuransi syariah itu konsepnya seperti ini loh. Kita ini lagi nggak mau gambling atau kita mau transfer resiko ke perusahaan asuransi, enggak. Kita tuh niatnya baik, value-nya itu tadi ya, tolong menolong. Dan kalau saya lebih suka asuransi syariah ini lebih dikedepankan tadi ya, social act-nya. Karena apa? Karena kita umat muslim tuh yang namanya sedekah, infak, wakaf itu pahalanya sangat besar. Jadi kalau umat muslim biasanya kalau kita balikin lagi kita tuh ikut asuransi syariah bukan karena kita pengen dapetin keuntungan semata, enggak. Tapi karena kita juga bisa bersedekah di sini, kita bisa giving donation, ngebantu orang sama-sama, yuk bareng-bareng nolong satu sama lain kayak gitu. Jadi memang PR ya sebenarnya ya buat kita untuk ngedukasi hal itu. Lagi-lagi orang tuh kalau udah dengar asuransi kadang kayak udah nutup kuping duluan gitu loh. Jadi gimana sih kita mau ngasih edukasi yang syariah, asuransinya aja mereka tuh udah nutup kuping duluan gitu. Jadi memang ya itu sebenarnya PR besar kita. Kita tuh marketnya tuh udah besar banget, tapi mereka itu akhir-akhir ini dicukupi dengan info-info yang nggak baik ya terkait dengan asuransi tadi ya, unit link dan segala macamnya. Lagi-lagi kalau misalnya orang itu muslim, kita bisa ceritakan nggak hanya kita bawa-bawa DSN-nya, kita bisa ceritakan sebenarnya akadnya itu seperti apa sih. Ini loh perkumpulan orang-orang yang bersama-sama mau saling tolong-menolong gitu ya. Kita nggak cuman kalau sakit kita dibantu, enggak. Tapi kalau ada orang sakit kita ngebantu. Itu kan pahalanya di setiap uang yang kita masuk setiap bulannya, itu kan ada pahala sedekah di situ buat ngebantu orang. Nah, itu mungkin bisa kita highlight juga kepada teman-teman kita yang muslim yang jadi calon-calon nasabah kita. Itu juga kalau di kita ya, di Insyirah Finance, kita udah sering banget kalau ngasih edukasi itu asuransi syariah itu kayak gitu. Jadi memang menimbulkan kesadarannya itu seperti itu. Orang tuh kadang kan maunya untung dulu. Saya kalau ikut asuransi syariah, kalau saya sakit untung berapa kayak gitu. Kalau saya masuk rumah sakit, saya untung berapa. Nah, itu sebenarnya manusiawi ya, manusiawi. Artinya memang sebenarnya orang juga akan berpikir seperti itu, tapi another value yang juga sangat penting itu kita bisa kenalkan juga yang jadi pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Cendrawati. Selanjutnya nih pertanyaan nomor 3. Bacakan lagi dari Mas Rizko Iswata. Assalamualaikum Bu Dewi. Mau bertanya, apakah boleh dalam satu transaksi terdapat 2 akad, yaitu akad tijarah dan akad tabaruk? Mungkin maksud tadi contoh yang Mbak Dewi terangkan mengenai asuransi syariah ya. Ya, sebenarnya ini tadi pertanyaan boleh nggak sih ada 2 akad dalam satu transaksi? Nah, kalau misalnya dalam hal ini gitu ya, dalam konsepnya asuransi syariah itu kan sebenarnya akad satunya itu tolong menolong tabaruk dan satunya itu kita mewakilkan wakalah bil ujroh gitu ya. Yang itu sebenarnya boleh. Yang nggak boleh ketika akadnya itu adalah akad jual beli gitu. Itu yang nggak boleh, dua-duanya maksudnya. Nah, kalau asuransi syariah ini kan di awalnya kita tuh tadi akad awalnya itu tabaruk dulu, kita iuran tabaruk, dana tabaruk. Jadi misalnya gini, kita bayar kontribusi setiap bulannya misalnya 1 juta. Itu kan biasanya sudah ada tuh di perjanjian bahwa ini iuran tabaruknya adalah sekian persennya, nanti akan menjadi fee ujrohnya sekian persennya sebagai fee pengelolanya gitu ya. Itu sebenarnya sangat boleh. Kenapa? Karena ini dana tabaruk kan ibaratnya tadi ya, perusahaan asuransi dapat untung dari mana kalau bukan dari fee ujrohnya tadi, dari nilai untuk mengelola si dana tabaruk tadi untuk diinvestasikan gitu. Gitu Mas Eko. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Tri.
Ini ada pertanyaan keempat dari Mas Tasrif Kusuma Negara. Saya akan bacakan. Oke, Assalamualaikum Bu Dewi. Apakah agen asuransi perlu menekankan, wah tadi yang disebut Mbak Dewi berulang-ulang nih, bahwa asuransi adalah kegiatan tolong-menolong? Atau bolehkah berjualan seperti menjual asuransi konvensional dengan label halal? Lagi ramai dengan halal. Oke. Ini menarik ya, menarik sekali. Karena tadi ya, kalau di awal, saya sebenarnya suka ngobrol sama teman-teman agen-agen asuransi syariah, karena memang pengetahuannya jadi plus-plus sebenarnya. Selain dia tahu produknya, dia juga harus tahu, dituntut untuk tahu sebenarnya asuransi syariah itu apa. Karena kan nggak mungkin dia jualan ke teman-teman yang muslim gitu ya. Pas ditanya ini kayak gimana akadnya, maksudnya asuransi syariahnya yang mana kayak gitu. Kadang jadinya kita nggak tahu gitu, nggak seperti itu. Jadi memang perlu kita tahu untuk value tadi ya, value lainnya asuransi syariah ini apa yang dijual. Kalau kita lihat market kita yang tadi millennials, Gen Z kayak gitu ya, itu calon-calon market besar kita ke depannya, itu tuh bukan orang-orang yang sekedar pengen pengen dapat value untung semata gitu, tapi mereka kadang juga pengen dapetin value apa nih yang ketika saya ikut asuransi kamu, saya bisa dapetin value lain apa kayak gitu. Misalnya dia dihadapkan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sama nih, sama-sama dari sisi biayanya dan segala macamnya sama. Tapi di asuransi syariah dia bisa dapat value, dia itu membantu loh orang lain, tolong menolongnya itu ada kayak gitu. Dan kita juga bisa pastikan bahwa pengelolaan dananya itu instrumennya itu syariah based kayak gitu. Beda sama asuransi konvensional kan mereka nggak perlu tuh yang syariahan kayak gitu. Dan itu juga menurut saya itu perlu loh sebenarnya kita kasih edukasi ke mereka. At least tuh mereka kalau udah tahu konsep awalnya, mereka tuh jadi tenang sebenarnya jadi untuk ikut asuransi syariah. Jadi memang untuk para teman-teman yang jualan produk, terutama yang produk asuransi syariah, kalau menurut saya sih jangan cuman ibaratnya jualan produk ini label halal A B C D F G, enggak, tapi kasih value lain buat mereka. Balikin ke mereka kebutuhannya untuk apa. Nah, satu lagi nih, yang saya sering temuin, nggak banyak ya, maksudnya yang saya tahu gitu ya, banyak orang, teman-teman saya gitu atau klien-klien saya itu terjebak karena ya udah dia itu ditawarkan produk yang dia harus bayar mahal, padahal kebutuhannya dia tidak di situ gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, apalagi kita bawa syariah, apalagi kita bawa ada embel-embel syariahnya, embel-embel halalnya, itu perlu, kita kan ada value keadilan ya, perlu kita benar-benar tahu sebenarnya kondisi calon nasabah kita itu seperti apa. Pertama, kebutuhan dia itu asuransinya seperti apa. Kalau memang dia butuhnya asuransi jiwa yang term life gitu. Kenapa? Karena dia kondisi keuangannya dengan gaji 6 juta, nggak mungkin dia beli asuransi yang plus unit link atau misalnya ada endowment yang segala macam karena memang lebih mahal. Jadi ya udah, kalau memang dia butuhnya yang term life aja, kita kasih yang term life, nggak usah yang kita nawarin. Tapi ada loh, ini yang lebih bagus dan segala macam. Kenapa? Karena kita harus tahu kebutuhannya dia apa dan kondisi keuangannya dia seperti apa. Jadi jangan sampai misalnya dengan tadi gaji 6 juta, dia harus bayar asuransi 1,5 jutanya, misalnya seperti itu. Enggak, kayak gitu ya. Jadi kayak kita sebenarnya lebih ke bisa bertanggung jawab gitu terhadap pekerjaan kita. Kita nggak hanya, ya oke lah kita jualan produk, tapi kita juga harus punya value lain dengan edukasi tadi. Dan kita lihat sebenarnya nasabah kita itu kebutuhannya lebih kemana, kayak gitu. Gitu Mas Eko. Luar biasa nih Mbak Dewi, jawaban-jawabannya komprehensif, yang nanya juga banyak, dan ini masih bertanya lagi. Mohon info panitia, masih ada waktukah untuk menjawab pertanyaan? Karena ini masih ada satu lagi, kalau masih oke, saya akan lanjutkan. Coba saya cek dulu bocoran saya. Oh, sudah habis, cukup. Mohon maaf nih teman-teman nih. Pertanyaannya saya lihat di kolom chat bagus-bagus dan masih ada yang belum terjawab. Sementara kita tampung dulu aja, dan nanti juga di akhir juga akan diinformasikan siapa pemenang untuk pertanyaan terbaik yang akan mendapat hadiah konsultasi ya dari Insyirah Finance ya Mbak Dewi ya. Ya, betul. Sekalinya luar biasa. Oke, teman-teman, untuk sesi talk show kita, untuk sesi pemaparan materi sudah selesai. Saya akan ringkas versi saya ya Mbak Dewi ya. Tadi kan Mbak Dewi udah summarize juga.
Ini biar saya kerja nih, saya memperhatikan juga loh. Yang pertama adalah teman-teman, potensi market asuransi syariah di Indonesia itu masih sangat besar. Disinilah peluang kita, di sini pula hadir Prudential Syariah di tengah masyarakat untuk secara institusi terpisah dari Prudential Indonesia. Jadi memang benar-benar pure syariah mewujudkan sesuai hati. Terus yang kedua, teman-teman juga perhatikan dasar financial planner. Di situ Mbak Dewi sudah menerangkan segitiganya, yang paling bawah itu apa. Salah satunya adalah ada risk management untuk perlindungan, yaitu asuransi. Dan teman-teman juga perlu tahu asuransi syariah itu seperti apa sih, akadnya seperti apa, tujuannya, cara kerjanya, perbedaannya dengan asuransi konvensional, sehingga saat teman-teman mungkin menjual, memasarkan, mengedukasi, melakukan literasi, orang mendapatkan pencerahan lagi. Dan yang terakhir adalah ada banyak manfaat asuransi syariah. Ya, tadi ada Pak Pol tanya, Mbak Dewi udah punya asuransi syariah belum? Katanya. Pasti dong ya. Iya, masa saya edukasi nggak punya gitu kan. Tapi maksudnya dari Prudential gitu loh. Kalau belum, siap-siap yang prospek nanti berjajar Mbak Dewi. Siap-siap datang ya. Ya, tentunya harusnya punya dong. Apalagi kita hadir di sini punya, karena produk asuransi syariah di Prudential Indonesia itu banyak dan komprehensif. Mbak Dewi, sebelum ditutup, silahkan mungkin ada closing statement untuk sesi ini. Silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Prudential Syariah yang sudah memberikan kesempatan buat sharing gitu ya. Semoga ada yang bisa diambil walaupun sedikit kayak gitu ya. Jadi memang tugas kita itu ke depannya masih sangat banyak untuk edukasi, literasi, supaya masyarakat-masyarakat kita yang jadi target market kita yang sangat besar ini benar-benar paham gitu ya produk-produk syariah. Seperti itu. Jadi semangat buat Prudential Syariah. Semoga di awal yang baru ini kedepannya bisa semakin sukses, kita bisa sama-sama menaikkan ya market share keuangan syariah di Indonesia, kita contribute tuh keuangan syariah di Indonesia maupun di dunia gitu ya, dan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Dewi. See you. Oke, teman-teman jangan pergi dulu, karena kita akan ada acara berikut ini. Mau tahu? Kita simak bumper berikut ini. Nah, yang dinanti, yang ditunggu tadi sudah ada interaksi dengan Mbak Dewi. Berikutnya adalah interaktif quiz. Ya, mekanismenya simpel teman-teman. Akan ada 3 buah soal terkait dengan Prudential Syariah. Kalau teman-teman nyimak dari awal sampai akhir, pasti teman-teman bisa jawab. Dan nanti pertanyaan akan saya sampaikan satu persatu, dan tiap satu pertanyaan akan langsung dicari satu pemenang. Jadi teman-teman langsung menjawab melalui fitur chat. Yang tercepat dan benar, berarti cepat dan tepat, itulah yang akan menjadi pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah OVO Points senilai 50.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Bukan 50.000 bertiga ya, tapi masing-masing untuk 3 orang pemenang. Oke, siap semua? Tolong standby di layar device-nya di bagian kolom chat. Saya akan membacakan satu-satu pertanyaan, teman-teman langsung jawab aja. Sinyal internet harus kuat. Yang pertama, sudah siap? Oke, yang pertama. Tanggal berapa grand launching Prudential Syariah? Wow. Ada yang benar, ada yang terjebak karena tadi saya bilang 8 hari lagi. Gitu, 8 hari lagi tanggal berapa ya? Lihat kalender. Googling 8 hari lagi. Oke, semua menjawab ya, cepat dan tepat. Oke, mukanya udah banyak ya. Bersiap? Pertanyaan kedua? Oke, jangan khawatir kalau tadi teman-teman terlambat atau belum benar, masih ada pertanyaan kedua. Simak, perhatikan baik-baik. Siapa ya? Nama lengkap Presiden Direktur Prudential Syariah. Oke, yang lengkap namanya. Yang lengkap. Ya, ada yang depannya doang, ada yang depan dan tengah, ada yang depan dan akhir. Harus depan, tengah, dan akhir. Kayak nama saya, Eko Sabarianto. 3 nama, 3 kata ya.
Oke, wah rata-rata bener nih, berarti Pak, saya nggak boleh sebut namanya nih, sudah famous. Ya, wah ada yang pakai Pak sama Bapak dilengkapin lagi, boleh. Oke, ini sebenarnya sudah menjawab semua ya. Kita bersiap ke pertanyaan nomor 3. Perhatikan baik-baik ya. Ini simple, tapi teman-teman kalau nggak cepat atau salah ketik bahaya. Tuliskan tagline Prudential Syariah. Oke, tuliskan tagline Prudential Syariah. Nah, tadi sudah kita praktekkan yang begini dong. Ini. Nah, itu dia tagline. Wow. Rata-rata benar sih, tapi kita lihat yang paling lengkap dan paling tepat ya. Jangan typo, nanti typo salah. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, sudah menjawab semua ya teman-teman. Kalau ada rezekinya jangan khawatir. Teman-teman masih bisa berdoa karena pemenang akan diumumkan nanti di akhir acara. Jadi teman-teman masih ada waktu berdoa dan menunggu hingga acara ini selesai. Oke, saya mengucapkan terima kasih nih kepada semua teman-teman yang berpartisipasi secara aktif banget. Ya, baik itu di sesi talk show tadi, pemaparan materi, maupun di sesi kuis ini. Luar biasa. Sembari menunggu panitia merekap nama-nama pemenang, ya, nanti kan dicek-cek. Saya ingin ingatkan lagi ke teman-teman untuk segera ya, follow akun sosial media Prudential Syariah. Yang pertama di Facebook, pasti pada punya Facebook dong. Coba di searching sekarang Prudential Syariah Indonesia. Ya, Prudential Syariah Indonesia di Facebook, cari, di follow. Yang kedua, lewat Instagram atau IG ya, teman-teman, @Prudential Syariah Indonesia, disambung semua. Prudential Syariah Indonesia. Syariahnya pakai Y ya, teman-teman. Syariah Indonesia. Oke. Lalu di YouTube, jangan lupa ya, cek di YouTube juga Prudential Syariah. Ya, Prudentialnya sama seperti Prudential, Syariahnya pakai Y. Prudential Syariah. Oke, jangan lupa ya di-follow. Siapa tahu ada kuis juga di sana ya, di sosmed. Biasanya sering kan, akunnya Prudential juga sering kuis tuh. Ya. Oke. Saya akan cek apakah sudah ada nama pemenang, nanti akan ditampilkan di layar. Ya, teman-teman. Jangan lupa, kita masih berdoa, banyak-banyak berdoa, ya Allah. Ya. Oke, sudah ya. Jadi ternyata teman-teman nanti berapa hari lagi kan kita menyambut Ramadan ya. Menyambut Ramadan. Nah, katanya sudah di on screen. Belum di on screen. Oke. Ya, tadi kan menyambut Ramadan. Marhaban ya, Ramadan. Tapi kita juga akan menyambut launching Prudential Syariah. Marhaban ya, Prudential Syariah. Selamat untuk 3 orang penanya terbaik, yaitu Mas Ahmad Zamah Syari, pertama. Yang kedua, Mas Tri Rizko Iswata. Dan yang ketiga, Mas Tasrif Kusuma Negara. Rekan-rekan berhak mendapat free financial check-up dari Insyirah Finance senilai Rp500.000. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Udah nanya, dijawab, dapat hadiah lagi. Nah, yang tadi kecepatan jari saat chat ditambah kekuatan internet yang super cepat. Pemenangnya adalah congratulations, selamat kepada Mbak Anisatun Musyarrofah. Lalu kedua Mas Yaumil Agus, dan yang ketiga Mbak Anissa Nur Arifiani. Wah, ini nama Anissa hoki banget ya. Ya. Selamat ya, masing-masing dari teman-teman mendapatkan OVO points sebesar Rp50.000. Congratulations. Ini benar-benar ya, orang-orang Prudential ya, kemarin tanggal 25 udah dapet, sekarang masih aja nyari lagi. Ya, luar biasa, benar-benar OVO Hunter, hadiah Hunter. Oke, semua sudah ya diumumkan. Oke teman-teman, dan akhirnya sampai juga kita di akhir acara ini. Namun sebelum kita akhiri sesi webinar ini, teman-teman dimohon untuk mengisi post-event survey yang akan ditampilkan di layar nanti dengan cara men-scan QR code. Nah ini dia di layar, scan QR code yang ada di layar device teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung cara scan-nya karena nontonnya dari HP juga, Zoom-nya, bisa lewat link yang sudah kami berikan di kolom chat. Nah itu dia linknya. Oke, akhir kata, diucapkan terima kasih semua kepada teman-teman yang telah hadir, kepada Bapak Ibu pimpinan Prudential yang telah hadir,
dan semuanya telah berpartisipasi secara aktif di webinar kita, para panitia yang berada di belakang layar. Semoga ilmu yang disampaikan selama acara oleh pembicara dapat bermanfaat sebagai penyemangat kita semua di hari ini dan semakin bikin kita mantap dalam mengawali langkah baru bersama Prudential Syariah. Sebelum saya tutup, yuk sama-sama semuanya kita lakukan lagi salam Prudential Syariah bersama-sama. Oke, semuanya boleh di-unmute. Kita akan lakukan bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Oke, alhamdulillah. Mantap. Saya Eko Sabarianto pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Grand Launching Prudential Syariah hari Selasa, tanggal 5 April 2022. Rayakan awal baru bersama Prudential Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gitu.